猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan bahwa Xiaoyan mencari Dewi Perang, lalu memikirkan saat masa lalu di dunia luas tanpa batas dan 33 dunia. Di sisi lain, pria tua itu berpikir bahwa Xiaoyan tidak mampu melawan Dewi Perang bersayap ungu, dan Xin pun berganti. Lautan api pun meletus dari tubuh Xiaoyan, dan itu langsung berbentuk bola api yang menyelimuti ratusan mil di sekitarnya. Ketika Xiaoyan tahu bahwa inti api Baiyan masih memiliki efek kontrol tertentu pada Dewi Perang bersayap ungu, dia segera menunjukkan teknik domain dewa apinya. Kemudian dengan mengangkat penguasa barat di tangannya, Xiaoyan segera mengalirkan inti api Baiyan ke dalam penguasa barat. Dan dalam sekejap, dengan cahaya yang sangat terang, Xiaoyan mengayunkan penguasa baratnya ke arah Dewi bersayap ungu. Dengan serangan ini, api pun menyelimuti Dewi Perang bersayap ungu. Tetapi, bahkan dengan serangan sengit ini, Xiaoyan malah yang mundur, dan tidak bisa menggoyahkan Dewi Perang itu. Adapun dalam menghadapi teknik tapak dewa, sosok Dewi Perang bersayap ungu langsung berubah menjadi sinar ungu. Sayapnya melilit di tubuhnya, dan bentuk tubuhnya seperti bola meriam yang langsung menusuk ke 7 dewa tapak pembunuh. Kekuatan api pun mengalir ke tubuh Dewi Perang bersayap ungu, tetapi sosoknya hanya sedikit stagnan. Api Xiaoyan semuanya diblokir oleh sayap ungu, dan itu tidak menyebabkan kerusakan padanya sama sekali. Saat melihat adegan ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Ketika dia melihat Dewi Perang bersayap ungu itu, tekanan kuat yang dipancarkan olehnya tampak tidak berbohong. Tidak ada keraguan tentang kekuatan tempurnya, dan sepertinya ia tidak akan pernah menyerah. "Baiyan, apakah kamu berani bertarung dengannya?" tanya Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Kini, kekuatan tempur Dewi Perang bersayap ungu itu benar-benar melebihi batas yang bisa ditangani oleh Xiaoyan. Jadi, Xiaoyan pun berencana untuk menyerahkan tubuhnya kepada Baiyan dan membiarkan dia melawan Dewi Perang bersayap ungu itu. Begitu kata-kata Xiaoyan jatuh, cahaya di matanya tiba-tiba memudar, matanya terbuka dan tertutup. Segera, tubuhnya diselimuti oleh api putih. Kini Baiyan mengendali tubuh Xiaoyan dan sudut mulutnya mulai naik untuk berbicara tentang kekuatan dari Baiyan ini. Ia bisa dianggap sebagai monster tua dari dunia sensi. Tapi ketika mengendalikan tubuh tuannya, dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan tubuh itu sepenuhnya. Beberapa banyak kekuatan yang bisa diberikannya itu tergantung pada kekuatan tuannya sendiri. Setelah mengambil alih tubuh Xiaoyan, Baiyan langsung membuang penguasa barat di tangannya. Ini karena dia sepertinya tidak tertarik dengan senjata. Dia mempunyai sayap, gumam Baiyan sambil menatap Dewi Perang bersayap ungu. Tampaknya dia terinspirasi dengan sayap ungu yang dimiliki oleh Dewi Perang itu. Jadi, dia segera memusatkan kekuatan apinya dan membentuk sayap api di punggungnya. Dengan terbentuknya sayap api ini, kecepatannya tiba-tiba meningkat dengan cepat. Segera setelah itu, Baiyan bergegas menuju Dewi Perang bersayap ungu dengan wajah yang penuh percaya diri, seolah-olah dia pasti akan memenangkan pertarungan ini. Kemudian sumber energi yang agung di tubuh Xiaoyan berubah menjadi aliran api putih, dan segera setelah dia mengangkat tangannya, ia menyelubungi Dewi Perang bersayap ungu dan berubah menjadi bola api untuk membungkusnya. "Meledaklah!" ucap Baiyan sambil berteriak. Bola api pun meledak seketika, dan setelah ledakan itu, sosok Dewi Perang bersayap ungu muncul kembali. Akan tetapi, kecepatannya sudah melambat. Baiyan pun segera mengangkat tinjunya. Api pun berkumpul di kepalan tangan, dan segera sebuah pukulan dilancarkan ke arah kepala Dewi Perang itu. Melihat serang ini mendekat, ketika hendak mengenai kepala Dewi Perang bersayap ungu, dia tiba-tiba mengangkat palanya. Dan di sisi lain, mata Baiyan tiba-tiba melebar karena terkejut akan sesuatu.
Tinju Bayan pun akhirnya menghantam sayap yang tiba-tiba memblokir di depannya. Dan ketika nyala api menyebar, tanpa terkecuali mereka semuanya terhalang oleh sayap itu. Pada saat berikutnya, rasa sakit datang dari atas perutnya, dan ternyata tombak panjang menusuk tubuh Xiaoyan pada beberapa titik. Ketika melihat adegan ini, Bayan pun segera menembak kembali dengan kecepatan tinggi. Kemudian api putih di mata Xiaoyan pun dengan cepat menghilang. Dan Xiaoyan kembali mengambil alih tubuhnya. "Sepertinya aku tidak bisa bertarung dengannya," ucap Bayan kepada Xiaoyan. Sejauh ini, setelah Bayan hampir mengambil alih tubuh Xiaoyan, semua pertempuran yang dia temui akan dengan mudah diselesaikan olehnya. Namun kali ini, hanya beberapa gerakan pendek Bayan berhasil dikalahkan oleh Dewi Perang itu. Pada saat ini, Xiaoyan melesat ke belakang. Dia bergerak tanpa berhenti, melesat dengan kecepatan penuh, dan terus menyapu ke sisi yang jauh. Kecepatannya masih sedikit lebih lemah dari Dewi Perang itu, bahkan dengan menggunakan sayap Dewi Perang, tapi sekarang sayapnya sudah hancur. Jadi jelas, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk melarikan diri dari pengejaran Dewi Perang bersayap ungu itu. Setelah Xiaoyan melesat ke depan sejauh 100 meter, ada suara angin yang kencang, dan bahkan ada ledakan sonik yang bergema dari belakang Xiaoyan. Detik berikutnya, sosok Dewi Perang bersayap ungu itu pun tiba-tiba muncul di atas Xiaoyan. Lalu, sayapnya tiba-tiba dikepakkan, dan sosoknya bergerak lurus ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Di sisi lain, ketika Xiaoyan melihat adegan ini, dia pun segera berbalik dan segera mengayunkan penguasa beratnya untuk mencoba memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, mata Xiaoyan juga berkedip dan lonceng emas pun langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Namun dengan suara ledakan yang sangat keras, lonceng itu pun kembali runtuh dan serangan Dewi Perang bersayap ungu itu pun mendarat di penguasa berat milik Xiaoyan. Adapun tubuh fisik Xiaoyan, dia melesat lurus ke bawah hingga menghancurkan tanah. Setelah Xiaoyan menciptakan lubang besar karena tabrakannya, sang Dewi Perang bersayap ungu itu pun ternyata tidak berhenti di situ. Itu karena dia sepertinya masih merasakan aura kehidupan dari Xiaoyan. Lalu, setelah sayapnya bergetar lagi, dia juga bergegas masuk ke lubang yang dalam itu. Detik berikutnya, debu dan asap naik dari lubang itu, dan ada suara ledakan serta dentuman yang terus-menerus bergema. Setelah beberapa saat, sosok Dewi Perang bersayap ungu itu pun muncul di atas asap dan debu. Dia menatap ke arah lubang itu untuk sementara waktu. Lalu sayapnya bergetar, dan dia pun beranjak pergi. Adapun sayap dan debu dari lubang butuh waktu lama untuk membubarkan semuanya. Sementara itu, sosok yang berada di puncak gunung tiba-tiba mengangkat kepalanya pada saat ini dan melihat ke arah utara dengan sedikit mengerutkan dahinya. "Apakah kamu akhirnya mati?" ucap sosok itu. Memang sayang sekali. Kekuatan tempur Dewi Perang bersayap ungu itu memang lebih tinggi daripada sayap hitam. Tampak pada akhirnya itu terlalu serakah. Mengejar kekuatan memanglah hal baik, tapi itu melebihi apa yang dapat kamu tanggung. Jadi kamu hanya bisa menanggung konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Ucap sosok itu. Ternyata itu adalah San Peng. Tepat ketika tatapan aneh Sang Peng itu baru saja berlalu, dan setelah beberapa saat, dia mendapatkan kembali ketidakpedulian aslinya, dan tidak ada perubahan emosional di wajahnya. Sementara itu di sebelah timur, di balik tirai tipis, sosok lelaki tua itu terteguk sejenak, dan segera dia tertawa terbahak-bahak tanpa henti. "Hahaha, lihatlah, dia sudah mati," ucap pria tua itu. Tampaknya pria tua menjadi sangat senang sepertinya. Selama Xiaoyan meninggal, maka muridnya hanya bisa memuja dirinya seorang diri. Di sisi lain, Luotian yang terkubur di dalam tanah itu pun tiba-tiba menyipitkan matanya, dan dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya saat ini. Akhirnya asap dan debu di dalam lubang pun perlahan menghilang setelah waktu yang lama. Ketika Luotian melihat pemandangan di dalam lubang besar itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan bergetar. Di sana tidak ada sosok yang terlihat, dan hanya ada daging cincang yang tersisa. Bahkan, hal yang tetap utuh hanyalah lengan dan paha.
Nyatanya bagian tubuh yang tidak sepenuhnya hancur itu awalnya berasal dari dewa tertinggi, dan bagian lainnya yang dihancurkan adalah milik Xiaoyan. Namun pada saat ini Luotian masih bisa melihat bahwa ada lengan patah yang memegang labu dengan rata, sedangkan untuk yang lain tidak ada yang tersisa. "Dia tidak bisa dikalahkan," ucap Luotian. Suara Luotian segera menjadi serak ketika melihat adegan ini. Di dalam hatinya, rasa hormat adalah keyakinan tertingginya. Hal itu juga merupakan keyakinan yang mendukung semua kekuatan batinnya. Namun ketika dia melihat bahwa ada noda darah dan daging serta lengan yang patah, pemandangan di depan ini dengan jelas memberitahunya bahwa Xiaoyan sudah mati, dan itu merupakan fakta yang tak terbantahkan. "Jangan khawatir, karena dia sudah meninggal. Guru akan menjadikanmu orang terhormat kedua di dunia sensi. Kamu harus percaya bahwa dirimu bisa menjadi orang terhormat. Orang-orang akan menyembahmu sebagai dia, dan aku pasti bisa membantumu melakukannya untuk menjadi orang yang terhormat," ucap lelaki tua itu. Pada saat ini lelaki tua itu penuh dengan senyuman, dan sepertinya saingan dalam kehormatan serta keyakinan telah dimusnahkan sepenuhnya. Kemudian lelaki tua itu menatap Luotian dengan wajah yang penuh dengan tekanan, dan segera berhenti tertawa. Lalu ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. "Jangan bersedih, muridku. Aku tahu kamu sedih, tetapi ini adalah akhir dari masalah. Jadi aku hanya bisa berduka untuknya," ucap lelaki tua itu. Lelaki tua itu sedikit mengerutkan dahinya, dan dia berpura-pura memiliki wajah yang bersalah. Akan tetapi senyum di sudut mulutnya selalu sulit untuk disembunyikan. "Apakah menurutmu itu lucu?" ucap Luotian. Luotian berkata dengan dingin, dan ekspresi lelaki tua itu pun tiba-tiba menjadi tegang. Lalu dia menggelengkan kepalanya dengan keras. "Jangan khawatir, muridku. Aku sudah menerima pelatihan profesional dari guru, dan aku tidak akan pernah tertawa, kecuali dalam hal lain," ucap lelaki tua itu. Setelah lelaki itu menyelesaikan kata-katanya, dia segera berbalik dan tertawa dengan mulut yang terus dia tutup dengan sekuat tenaga. "Dengarkan ucapanku. Jika kamu tertawa lagi, aku akan meledakkan diriku. Aku benar-benar serius dengan ini," ucap Luotian dengan ekspresi dingin. Ketika mendengar kata-kata ini, lelaki tua itu pun segera berbalik untuk menatap Luotian. Wajahnya tampak sangat serius, dan dia tidak berani untuk tertawa sama sekali. "Muridku, tenanglah. Aku tidak akan tertawa lagi untuk muridku tercinta. Sungguh aku benar-benar tidak akan tertawa lagi," ucap pria tua itu. Sepertinya lelaki tua itu sangat takut kepada Luotian. Itu karena bukan pertama kalinya Luotian memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan dia benar-benar diselamatkan oleh orang tua ini lagi dan lagi. Bagi lelaki tua itu, hal ini adalah tindakan yang sangat kejam untuk dirinya sendiri. Dan lelaki tua itu tidak akan bertaruh pada kebenaran apa yang dikatakan oleh Luotian. Tapi tiba-tiba mata Luotian yang menatap tirai tipis membeku dalam sekejap. Si lelaki tua yang melihat perubahan di mata Luotian pun segera mengangkat alisnya. "Tunggu dulu, aku masih tidak percaya. Apakah kamu pikir dia masih bisa dibangkitkan dengan aura kehidupan yang setipis ini?" ucap lelaki tua itu sambil berbalik untuk melihat tirai tipis. Terlihat bahwa ada sinar api hitam yang muncul di lubang besar itu, dan di dalam nyala api ada jantung yang berdetak. Lalu api hitam segera bergerak, dan dalam sekejap itu berubah menjadi api yang mengamuk. Pada saat itulah si lelaki tua melihat bahwa di dalam api hitam, jaringan rumit mulai muncul di sekitar jantung. Setelah beberapa saat, muncullah sosok bayi di dalam api hitam itu, dan semua energi yang menyebar pun dikumpulkan ke dalam tubuh bayi itu. Bahkan sosok bayi itu tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan hembusan api abadi menyebar. Ternyata api itu sebenarnya secara langsung mengekstraksi kekuatan dari 33 dunia, dan Xiaoyan pun menjadi pusatnya. "Apa-apaan api ini? Bukankah ini api abadi?" ucap Luotian. Tatapan mata Luotian sedikit mengembun pada saat ini. Itu karena api tingkat tinggi seperti ini bukanlah hal yang rahasia. Dia juga sering mendengar kabar hal-hal aneh tentang itu, dan itu tidak dapat dihindari. Tapi setidaknya dia belum pernah mendengar kabar lain dari Batu Giok.
Namun bahkan jika itu adalah batu giok, ada sangat sedikit orang yang dapat mengendalikan inti api. Yang lain mungkin tidak dapat memahaminya, tetapi tidak ada keraguan tentang itu. Selama ada api abadi, sang dewa tertinggi tidak akan pernah mati sampai kapanpun, ucap Lotian. Mata Lotian tiba-tiba penuh dengan kilatan, dan sepertinya keresahan di dalam hatinya telah menghilang dengan kematian Xiaoyan. Bahkan dengan hadirnya inti api, itu juga dapat menyalakan kembali harapan bersama. Sialan, dia ternyata masih punya satu tangan lain, ucap lelaki tua itu sambil menggertakkan giginya. Adapun jiwa Xiaoyan, ketika api abadi menciptakan kembali tubuhnya, jika dia ingin sepenuhnya menyerap dan membentuk kembali tubuhnya, itu akan memakan waktu 5 tahun atau memecahkannya. Jadi mungkin untuk menumbuhkannya akan memakan waktu selama 10-100 tahun. Selama waktu ini, Xiaoyan juga tidak pernah berhenti. Lotian juga tidak pernah berpikir bahwa dalam artian tertentu, Xiaoyan telah dibunuh oleh Dewi Perang bersayap ungu. Sebenarnya kesadaran Xiaoyan sudah datang langsung ke dalam pagoda emas, dan dia datang ke gerbang pertempuran di lantai kelima tanpa jeda. Untuk memulihkan tubuh fisikku, jelas, aku memakan waktu yang cukup lama. Tapi, jika aku bisa menghancurkan satu, aku pasti bisa menghancurkan yang kedua, ucap Xiaoyan. Dalam pertempuran ini, setelah dipenggal oleh Dewi Perang itu, Xiaoyan juga kehilangan kekuatannya untuk bersaing melawan sang Dewi Perang bersayap ungu. Setelah memiliki sayap dewa, Xiaoyan baru menyadari betapa kuatnya sayap itu. Tentu saja, kekuatan tempur sang Dewi Perang sendiri juga sangat berbeda. Namun setelah Xiaoyan memiliki sayap dewa ini, dia menjadi lebih kuat. Tidak. Ini jelas belum cukup. Aku harus mendapatkan harga diriku kembali, ucap Xiaoyan dengan senyum masam. Sepertinya selain kalah di tangan Dewi Perang bersayap ungu, Xiaoyan juga sangat tertarik dengan nektar dewa yang berada di dadanya itu. Sebelumnya nektar dewi yang diperoleh dari sang Dewi Perang bersayap hitam sudah secara langsung meningkatkan lautan bintang Xiaoyan sebanyak 100 juta. Jelas, peningkatan semacam ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa ditemukan oleh Xiaoyan selama ini. Hanya saja akan sangat sulit untuk mendapatkan nektar dewa tertinggi di dada Dewi Perang bersayap ungu itu. Untungnya sayap Dewi Perang ini hanya runtuh dan tidak hancur. Ternyata sayap ini juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Bahkan jika teknologi kuno seperti ini ditempatkan pada sekarang, itu hampir merupakan eksistensi legendaris dan sangat jarang menghasilkan banyak getaran emas. Oleh karena itu, untuk mengalahkan Dewi Perang bersayap ungu, Xiaoyan harus lebih mahir dalam mengendalikan sayap Dewi Perang yang dia peroleh. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pak Amin beli kerang bulu. Izin bikin kopi dulu.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的阴阵，是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。